Selamat pagi pemirsa. Natal membawa pesan universal tentang kasih, kedamaian, dan solidaritas untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Natal menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat toleransi, mengatasi ketidakadilan sosial, dan membangun peradaban yang inklusif. Semangat Natal di berbagai daerah telah diwujudkan melalui aksi nyata, seperti membantu mereka yang terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, atau intensif membangun dialog lintas agama. Inilah Editorial Indonesia edisi Rabu 25 Desember 2024 dengan tema menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan bersama saya Gemma Tanjung. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Gemma. Sehat Mas Indra? Alhamdulillah sehat. Di hari yang sukacita ini, di hari Natal, kita akan membahas sejumlah informasi yang masih harus diupdate pada hari ini ya. Yang pertama di MI, di online ya, karena kan pada hari tidak terbit ya Mas Indra. Ini mengenai pengamanan untuk Nataru ya, libur Natal dan Tahun Baru untuk pihak kepolisian. Bagaimana melihat pengamanan di tahun ini Mas Indra? Ya, salah satu headline dalam media Indonesia.com ya, pemerintah memastikan situasi aman dan kondusif di malam Natal 2024. Tentu saja kita ucapkan Alhamdulillah, puji syukur terkait dengan kondisi yang sudah dipastikan oleh pemerintah. Tentu saja pada malam Natal tadi malam begitu ya, keamanan sudah bisa dipastikan dalam kondisi yang kondusif, dan kita melihat atau mengutip pernyataan dari Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang juga melaporkan bahwa berdasarkan pantauan lapangan di berbagai titik gereja-gereja yang ada di seluruh tanah air dalam kondisi yang kondusif, dan tentu saja ini kita patut untuk apresiasi bagaimana kerja pemerintahan, karena ini mungkin saja ujian yang pertama ya bagi pemerintahan baru, kabinet baru, bagi Pak Budi Gunawan sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan tentu saja, dan kita bersyukur tadi malam sudah terjamin kondusif kondisinya. Tetapi masih ada PR lagi, apa itu? Tahun baru, malam tahun baru, dan kemudian mungkin keamanan terkait dengan mudik. Ini tentu saja ada di bawah koordinasi dari Pak Budi Gunawan. Kita berharap juga keamanan kondusivitas ini terjaga sampai tentu saja pada malam pergantian tahun, karena kita tahu biasanya di malam-malam pergantian tahun ini banyak aktivitas masyarakat di luar dan lain sebagainya. Kita tentu berharap tidak terjadi sesuatu yang tentu saja tidak kita inginkan begitu ya. Kan Korlantas juga mengatakan bahwa sebenarnya di tahun ini justru pemudik Natal ini berkurang pergerakannya. Nah, apakah ini memang karena cuti bersamanya dikurangi tahun ini atau memang ada faktor lain kira-kira ya? Ya, mungkin saja ada banyak faktor sebenarnya ya, tapi mungkin kita lihat nanti di akhir tahun. Ya, kalau mungkin di saat cuti Natalnya kita belum bisa ukur, sampai nanti di akhir tahun tentu saja kita lihat nanti pergerakan massanya seperti apa. Karena kalau pergantian tahun ini tentu tidak menjadi milik satu umat saja, tapi tentu semua ini memiliki keinginan untuk berlibur. Nah, ini yang perlu diwaspadai, diantisipasi. Karena libur sekolah juga ya. Betul, apalagi dengan libur sekolah perlu diantisipasi dengan jauh lebih baik. Jangan menganggap kemarin sudah aman, akhirnya lengah. Biasanya persoalan-persoalan terjadi saat kelengahan itu muncul, begitu, dari pihak-pihak yang harusnya ikut melakukan pengamanan, ketertiban yang terjadi pada saat mungkin Natal dan Tahun Baru ini. Nah, ini kurang lebih kita tetap sudah apresiasi, tapi ke depan di malam pergantian tahun kita berharap juga kondisinya sama, kondusif, tidak ada terjadi sesuatu yang signifikan ya, yang tentu tidak kita inginkan terjadi. Untuk pengamanan pun di rumah-rumah ibadah juga sudah dikuatkan untuk tahun ini ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya Mas Indra ya? Iya, betul. Dan ini sebenarnya hal yang memang normatif yang harus dilakukan di setiap saat. Dan ya ini sudah menjadi kerja bagus lah bagi pemerintahan, karena memang ini adalah awal nih bagi, termasuk nanti bagi Menteri Perhubungan ya, mudik di Natal Tahun Baru ini menjadi ukuran publik melihat kerja awal dari pemerintahan Prabowo Gibran, terutama bagi Kementerian Perhubungannya. Dan juga kepala daerah juga ya mengamankan wilayahnya masing-masing, karena kan ini sebelum dilantik kepala daerah yang baru untuk menjadi PR supaya mengamankan daerahnya masing-masing ya sebelum tahun depan. Nah, kemudian kita juga akan beralih ke informasi selanjutnya yang masih menjadi hangat perbincangan juga, ini mengenai penetapan tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mengapa butuh waktu lama akhirnya KPK menetapkan tersangka ini? Ya, ini memang menjadi pembahasan kemarin seharian penuh ya.
dari pagi isunya sudah beredar, tetapi memang kepastian dan pernyataan resmi dari KPK menggelar konferensi pers kemarin sore, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Kita mendengarkan pernyataan dari Ketua KPK yang baru juga, ini kurang lebih mungkin konversi yang pertama bagi Ketua KPK yang baru ya, Setio Budianto, yang kemudian mengumumkan bahwa Sekjen PDI Perjuangan, HK disebutnya ya dengan inisial ya, kita tahu Sekjen PDI Perjuangan adalah Hasto Kristianto, berstatus tersangka. Bahkan ada 2 surat perintah penyidikannya atau sprindik terhadap Hasto yang dikenakan oleh KPK. Artinya Hasto menjadi statusnya adalah tersangka untuk 2 hal, yaitu yang pertama tersangka untuk ikut terlibat penyuapan Komisioner KPU 2019 yaitu Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku, dan status tersangka yang kedua adalah terkait dengan tindakan obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Karena disebutkan di situ oleh Ketua KPK yang kemarin melakukan konferensi pers bahwa Hasto Kristianto ini ikut aktif meminta Harun Masiku untuk merendam HP dan menghilangkannya. Kemudian bahkan disebutkan meminta Harun Masiku untuk ada saran untuk menghilang karena akan dilakukan operasi tangkap tangan terhadap Harun Masiku waktu itu. Sehingga inilah yang membuat Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tapi memang menarik, seharian kemarin setelah KPK melakukan konferensi pers, di situ juga kita menantikan pernyataan dari PDI Perjuangan, dan kemarin kita mendengar pernyataan dari Roni Talapesi ya, yang juga dari PDI Perjuangan. Sebagai kado Natal katanya. Itu menyampaikan bahwa ada penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto ini menjadi konfirmasi yang membenarkan pernyataan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa ada upaya untuk mengacak-acak PDI Perjuangan, terutama menjelang Kongres PDI Perjuangan. Nah ini yang kemudian kita bertanya-tanya, kalau kemudian seperti itu apakah ini politis atau tidak. Tetapi tentu saja KPK menyatakan ini murni penegakan hukum, murni proses. Nah agar tidak terjadi perdebatan apakah ini politis atau tidak, maka sebaiknya KPK segera melakukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi. Misalnya kenapa ia sebegitu lamanya menangkap Harun Masiku? Apakah ia sesulit itu sampai 5 tahun tidak kunjung juga menangkap Harun Masiku? Padahal beberapa pihak yang lain itu bahkan sudah bebas dari pidananya. Wahyu Setiawan misalnya, itu bahkan sudah bebas, dan yang lain-lain sudah tetapkan terpidana, menjadi terpidana dan sudah menjalani hukumannya begitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan, kalau memang ini tidak politis, pertanyaan apakah sesulit itu menangkap Harun Masiku. Nah itu yang harus dibuktikan oleh KPK sekarang ini, dan ketika Hasto Kristianto sudah ditetapkan tersangka, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, itu yang harus segera dijawab oleh KPK. Kita tahu biasanya penetapan tersangka oleh KPK selalu diikuti oleh penahanan terhadap tersangka tersebut. Karena kan sebelumnya juga kalau konvers KPK sudah ada tersangka di belakang menggunakan rompi orangnya, biasanya tapi begitu. Kemarin belum ada ya. Jadi itu memang dijawab oleh Ketua KPK, ini kebijakan pimpinan yang baru. Oke, jadi kita masih akan menunggu ya bagaimana ketegasan KPK dan juga penangkapan, karena sampai sekarang juga belum tahu keberadaannya HK ini di mana ya. Nah kita akan membahas mengenai topik utama pada hari ini nih Mas Indra, ini mengenai tema Natal, menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan. Nah apakah memang di momen Natal ini juga menjadi wake up call gitu ya bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga lingkungan? Apakah memang perubahan iklim ini sangat-sangat terasa di Indonesia? Ya, baik. Tema editorial kita memang menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan ya, terutama ini terkait dengan perayaan Natal pada tahun ini. Tapi memang Gema, dalam setiap perayaan hari besar keagamaan, selalu kita akan melihat bagaimana ini adalah momentum untuk mengevaluasi atau refleksi diri antara hubungan tentu saja manusia dan Tuhan, manusia dengan Tuhannya, tetapi juga momentum evaluasi dan refleksi diri manusia dengan sesamanya, sesama manusia, dan tentu saja manusia dengan lingkungan. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri karena dia ada hidup di
alam semesta, lingkungan yang tentu dia harus jaga. Nah, memang kalau kita lihat juga bahwa menurut Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024 ya, Thomas Jiwandono, dan ini tertulis di editorial Indonesia Pagi ini, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tapi juga pada lingkungan hidup. Dan implementasi tema Natal ini akan dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah. Kenapa perlu kita bicarakan tentang lingkungan atau tentang aksi kemanusiaan dan ekologis? Karena kita sudah tahu sendiri bencana terjadi di mana-mana. Bencana terjadi dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Karena itulah inilah momentum apakah kita sebagai manusia sudah benar-benar peduli dengan alam, ataukah kita hanya tidak peduli dan kemudian akhirnya ketika bencana datang malah akan menyusahkan manusia, terutama ketika bencana datang itu justru akan membawa dampak yang tidak baik atau dampak merugikan, terutama pada manusia yang tentu saja kekurangan, manusia yang tentu saja kelas menengah ke bawah, mereka yang paling terdampak. Nah, inilah yang kita harus bersama-sama untuk menjadikan momentum perayaan Hari Keagamaan ini momentum merefleksi diri, kita kembalikan kepada tentu saja hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dan lingkungan. Itulah kurang lebih tema kita pada pagi apalagi ini. Untuk jangka panjang begitu ya, Mas Indra ya. Baik pemirsa, kita akan simak selengkapnya editorial Indonesia edisi Rabu 25 Desember 2024 dengan tema menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan. Menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan. Natal bukan sekadar perayaan agama bagi umat Kristiani. Lebih dari itu, Natal menawarkan pesan universal tentang kasih, kedamaian, dan solidaritas untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih di era ketika penghargaan terhadap kemanusiaan tengah merosot. Bagi bangsa ini, dengan keragaman budaya dan agama, peringatan Natal memiliki makna yang lebih dalam sebagai momentum evaluasi dan refleksi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tahun, dalam pesan kasih, damai, dan solidaritasnya, Natal menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat toleransi, mengatasi ketidakadilan sosial, dan membangun peradaban yang inklusif. Solidaritas dan kepedulian menjadi kunci untuk merajut harmoni dalam masyarakat. Semangat Natal di berbagai daerah telah mewujud melalui aksi nyata seperti membantu mereka yang terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, atau intensif membangun dialog lintas agama. Kehidupan berbangsa yang kokoh hanya dapat terwujud jika nilai-nilai kemanusiaan dijadikan pijakan utama. Dalam konteks Indonesia, semangat Natal harus menjadi pengingat bahwa kemajuan peradaban tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan saling membantu. Namun, refleksi ini tidak hanya berhenti pada hubungan manusia dengan sesama. Alam juga menjadi bagian penting dari panggilan moral Natal. Krisis iklim yang melanda dunia, termasuk Indonesia, adalah bukti bahwa manusia kerap mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penjaga bumi. Kerusakan lingkungan, mulai dari deforestasi hingga pencemaran, tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga memperparah penderitaan manusia, terutama masyarakat miskin yang paling rentan terhadap dampak bencana. Untuk tahun ini, upaya menjaga kelestarian lingkungan turut menjadi perhatian utama tema Natal. Natal 2024 mengangkat tema "Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem". Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kesederhanaan dan keberpihakan terhadap lingkungan menjadi nilai utama yang diusung
dalam perayaan Natal Nasional 2024. Semangat itu tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi yang masih membelit masyarakat. Karena itu, menurut Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, Thomas Jiwandono, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tetapi juga pada lingkungan hidup. Implementasi tema Natal Nasional tahun 2024 akan dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah. Perayaan Natal juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar, persoalan ekonomi yang mengerek angka kemiskinan, polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, serta diskriminasi berbasis agama. Meski peringatan Natal seringkali menjadi ajang kerukunan antar umat beragama, namun perlu disadari bahwa keharmonisan itu masih butuh terus diperjuangkan. Masih ada kasus intoleransi di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa kerja untuk memperkuat kebersamaan belum selesai. Untuk itulah, Natal juga dapat menjadi pengingat bahwa harmoni bukanlah sesuatu yang bisa dianggap gampang, melainkan harus diperjuangkan melalui dialog yang terus-menerus dan kesediaan untuk saling memahami. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda bersama kami dalam Berita Lembar Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di editorial, kita masih akan membahas mengenai tema hari ini dan kami akan melakukan partisipasi juga oleh para pemirsa. Ada 2 penelpon pada hari ini. Sudah ada bergabung bersama kami Ibu Ong Mehwa dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Gemma, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi. Natal bagi yang Selamat Natal merayakan juga. Natal tahun 2024 dan Ya. tahun baru. Sebagai hari Natal bagi umat Kristiani, kita ucapkan semoga di tahun ini damai dan sejahtera, tidak terjadi apa-apa, Mas. Mudah-mudahan dalam keadaan iklim yang membuat kita panik dan sebagainya, kerukunan dan menjaga saling tolong menolong, karena banyak sekali musibah, terutama di daerah NTT sampai ada warga kita yang mengungsi dalam keadaan Natal. Jadi kita prihatin. Disinilah keharmonisan. Kita saling membantu umat agama lain dengan agama Kristiani. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Natal. Semoga Natal ini membawa damai, kerukunan dan tidak ribut terus, Mas Endra, Mbak Gemma, soal politisasi ya. Jadi Baik. masyarakat damai merayakan, tidak saling gontok menggontok gitu. Ya. Semoga saja Natal tahun ini membawa kedamaian, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ong. Semoga kita damai semua ya. Kemudian ada Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Mbak Maria Lisni ya. Ya. Ya, bagaimana Bu Indra? Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Natal. Ya, kita semua ingin hidup rukun dan damai. Karena sebetulnya satu kalimat saja yang kita pesan, yang kita pegang untuk menjaga lingkungan ini, yaitu kita beragama dengan tujuan untuk mendapat kedamaian dalam hidup. Jadi kalau tidak ada kedamaian, apa tujuan kita beragama ini? Itu saja Bung Indra dan Mbak Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, pesannya sama Mas Indra dari Ya. Bu Ong dan juga Bu Indra ini menjaga perdamaian dan juga berdamai dengan lingkungan agar tetap bisa hidup dengan damai ke depannya. Jadi hubungannya sangat kuat dengan lingkungan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat dari pernyataan atau pendapat dari Ibu Ong Mehwa ya di Jakarta ya, tentu ini adalah pesan tentang momentum Natal, momentum hari-hari besar keagamaan yang lain tentu saja juga memperbaiki atau merefleksi diri kita. Apakah kita sudah baik hubungan kita antar sesama kita. Kalau mungkin antar manusia dengan Tuhannya itu adalah sifatnya personal Iya, ya, itu baik. masing-masing. Tapi yang bisa kita ambil untuk merefleksi diri bagaimana hubungan kita dengan sesama kita begitu ya. Tidak Oke. melihat agamanya apa, tapi sesama kita, sesama manusia. Kalau dalam Islam kan hablum minallah, hablum minannas. Di situ Oke. dikatakan hablum minannas, bukan hablum antar muslim saja, Iya. tapi minannas, seluruh umat manusia. Oke. Bagaimana hubungannya? Nah, itu yang harus tentu saja dilihat. Nah, tadi bagus sekali menarik, semoga ini damai di antara kita semua. Tapi kita juga ingatkan bukan hanya manusia atau warga negara saja atau masyarakat saja, tapi juga elit politik tentu saja. Baik. Karena seringkali gesekan-gesekan ini karena dibawa ke ranah politis. Nah, ini tentu saja momentum Oke. juga bagi mereka Nah, elit politik. Kita ngomongin politis dan damai Betul. ini juga menarik ya. Tapi kita tahan dulu Mas Indra karena Oke. kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami dalam editorial Indonesia. Kita ada di segmen akhir dalam program hari ini dan kita akan menyimpulkan pada hari ini ya Mas Indra. Jadi apa yang bisa kita tangkap dalam Natal tahun ini untuk menjaga perdamaian dengan Ya. lingkungan? Menguatkan kemanusiaan, jaga lingkungan itu kan tema kita pada pagi hari ini. Jadi saya jadi teringat sebuah pepatah Jerman yang klasik dan banyak sering disebut begitu ya kalau terkait dengan kondisi alam. Es gibt kein schlechte Wetter, aber schlechte Kleidungen. Oke. Artinya tidak ada cuaca yang buruk atau mungkin alam yang buruk ya. Tetapi yang ada adalah baju yang salah. Maksudnya begini, ketika ada cuaca buruk, jangan kita buru-buru menyalahkan alam. Yang ada bagaimana kita bisa berbaiki dengan baju yang tepat. Konteks tentang alam hari ini terkait dengan tema kita merefleksi diri di hari Natal ini tentu saja adalah kita lihat kalau misalnya terjadi berbagai bencana, ada longsor dan sebagainya. Itu pasti karena curah hujan yang tinggi. Tapi apakah curah hujan masalahnya? Jangan-jangan memang tanah dataran tinggi yang miring itu kita tidak pernah atau mungkin sudah lengah dengan tidak menanaminya dengan pohon atau Iya. kita mengambil pohon-pohonnya sehingga terjadi longsor. Maka inilah momentum kita memperbaiki diri, momentum hari besar keagamaan, kita ingatkan hubungan kita dengan Tuhan, kita ingatkan hubungan kita antar sama manusia tadi agar tidak dibawa ke ranah politik yang kemudian selalu ribut, selalu ada gesekan, kemudian dibawa lagi apalagi masalah keyakinan. Tapi kita juga kembali merefleksi diri tentang alam. Apakah kita ini sudah, jangan-jangan kita masih buang sampah sembarangan. Jangan-jangan kita masih buang plastik dan barang-barang sampah itu ke Iya. sungai. Sehingga kemudian terjadilah hal-hal yang kemudian merugikan kita sendiri. Iya. Bencana dan lain sebagainya. Karena memang alam juga karunia dari yang di atas ya Mas Betul Indra ya. sekali. Kita harus jaga sampai ke depannya untuk jangka panjang. Untuk anak cucu kita ke depan masih bisa tinggal di bumi ini begitu ya Mas Betul. Indra. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung bersama kami pada Terima hari kasih, ini. Mbak. Semoga damai juga menyertai kita semua pada hari ini ya Ya. Mas Indra. Terima kasih. Dan pemirsa, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tetapi juga pada lingkungan hidup. Perayaan Natal juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi bangsa. Meski Natal menjadi ajang kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, namun keharmonisan itu juga harus terus dirawat dan diperjuangkan. Demikian untuk detail pada hari ini, saya Gemma Tanjung. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.